Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali pagi hari ini. Saya Pastor Leo Stinjak, 5 menit memberkati. Mari kita terima renungan pagi yang memberkati pagi hari ini. Supaya sebelum kita melakukan aktivitas kita diisi dulu dengan firman Tuhan. Kita dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi. Kita dipenuhi dengan juga hadirat Tuhan dan kekuatan, hikmat dan marifat dari Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini, itu firman yang memberkati kita, yang menguatkan kita. Haleluya. Manusia diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6, saudaraku ya. Allah menciptakan manusia laki-laki di Taman Eden. Jadi Eden itu bisa juga berbicara dengan presence of God. Presence of God atau hadirat Allah. Jadi seorang laki-laki di Taman Eden diciptakan oleh Allah. Itu sebab dia, saudaraku, laki-laki, pria atau suami atau yang mungkin bapak-bapak atau ibu yang pagi hari ini juga ada bersama-sama dengan pemirsa atau renungan pagi hari ini bersama-sama dengan kami 5 menit untuk memberkati. Laki-laki itu diciptakan di Eden. Laki-laki itu diciptakan dalam hadirat Allah. Itu sebabnya kita laki-laki atau bapak atau imam atau suami itu yang jadikan menjadi suami harus cinta hadirat Tuhan. Harus cinta presence of God. Di dalam hadirat Tuhan kita harus cinta, harus intim dengan Tuhan di Eden, presence of God. Harus sangat cinta kepada hadirat dan kemuliaan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena seorang suami sebagai imam, sebagai laki-laki atau pria atau imam atau suami, itu kalau ada masalah, ada pergumulan, ada beban berat, ada masalah rumah tangga, masuk dalam hadirat Allah, maka saya percaya Tuhan pasti bukakan jalan di dalam hadirat Allah. Tuhan akan bukakan jalan-jalan mana kita harus lalui. Karena laki-laki diciptakan di Eden, maka laki-laki harus cinta hadirat Tuhan. Laki-laki harus banyak doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena laki-laki diciptakan di Eden. Renungan pagi hari ini sangat menguatkan kita semua. Sehingga ketika kita masuk dalam hadirat Allah, di dalam hadirat Allah kita bisa disembuhkan. Di dalam hadirat Allah kita bisa dipulihkan. Di dalam hadirat Allah kita bisa melihat sejauh mana tuntunan Tuhan. Di dalam hadirat Allah kita bisa melihat pewahyuan daripada firman Allah. Di dalam hadirat Allah, the presence of God, istri dan anak kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bawa mereka setiap pagi, kita doa sebelum aktivitas kita. Kita bawa mereka dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada jawaban yang pasti. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada jawaban yang pasti. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca, di dalam hadirat Tuhan pun kita diberikan kuasa, diberikan otoritas. Di dalam hadirat Tuhan pun kita melihat kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Masalah yang terbesar hari-hari ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah sakit penyakit, bukan masalah keuangan, bukan masalah semuanya. Tetapi kalau kita jauh dari hadirat Allah, itu yang menjadi dosa besar, menjadi masalah besar bagi kita. Dan kita tidak bisa, tidak ada apa-apanya kalau kita jauh dari hadirat Allah. Renungan pagi hari ini, jangan tinggalkan hadirat Allah. Paksakan dirimu masuk dalam hadirat Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biar renungan yang memberkati ini kita semua, supaya pagi hari ini kita sungguh-sungguh melihat kemuliaan Allah dan hadirat Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.